Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wiki, ketemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week bersama saya Melia. Dan saya Sarita Oktaviani. Dan kali ini kita akan membahas 5 berita terpopuler dalam minggu ini. Kita langsung aja ke berita yang pertama. Berita pertama ada pelaporan Najwa Shihab oleh relawan pendukung Jokowi karena dianggap mendiskreditkan pemerintahan. Pelaporan ini berawal dari Najwa Shihab yang mewawancarai kursi kosong dalam acara Mata Najwa. Dan kursi kosong ini ditujukan untuk Menteri Kesehatan Terawan. Akan tetapi, laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya. Berikut berita selengkapnya. Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu Sylvia Dewi Sumbarto harus menelan ludah setelah laporannya ditolak oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Sylvia dikabarkan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada Selasa 6 Oktober 2020 untuk melaporkan Najwa Shihab. Namun, laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian. Sebab apa yang dilaporkan disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam Kode Etik Pers atau UU Pers. Karenanya, tim relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers sebelum membuat laporan polisi. Namun hingga kini, Dewan Pers menyebut belum adanya laporan masuk atas nama Najwa Shihab. Meskipun demikian, anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar menilai tidak ada pelanggaran pasal Kode Etik Jurnalistik dalam video Mata Najwa edisi Menanti Terawan. Hal itu ia katakan terkait pelaporan terhadap jurnalis sekaligus presenter Mata Najwa Shihab oleh relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Ahmad menuturkan tidak tepat jika nantinya relawan Jokowi melaporkan video Mata Najwa edisi Menanti Terawan ke Dewan Pers. Menurutnya, seharusnya laporan itu ditangani oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Melalui akun Instagramnya, Najwa Shihab pun buka suara atas pelaporan Sylvia terhadap dirinya. Najwa Shihab mengaku siap diperiksa polisi jika dirinya memang benar akan dilaporkan. Najwa juga mengaku baru mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi setelah ada pemberitaan dari awak media. Lebih lanjut, Najwa Shihab menyatakan belum tahu persis mengetahui dasar pelaporan hingga pasal yang dituduhkan terhadapnya. Ia pun membenarkan alasan melakukan wawancara kursi kosong dalam program Mata Najwa. Menurut Najwa, penjelasan itu tak harus disampaikan di Mata Najwa, melainkan bisa dimanapun. Meski demikian, saat kasus COVID-19 kian meningkat, Terawan justru menghilang dari peredaran. Terlebih, dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi. Baik, berita selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengatakan partainya menolak tegas Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada sidang paripurna hari Senin 5 Oktober 2020. Undang-Undang Cipta Kerja menurut Agus Harimurti Yudhoyono memiliki dampak buruk bagi perekonomian di tanah air. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena tidak bisa menggagalkan pengesahan undang-undang ini. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan partainya menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. Undang-Undang Cipta Kerja menurut AHY memiliki dampak berbahaya bagi sistem perekonomian di tanah air. Terlebih, dia menilai Omnibus Law jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. AHY menyebut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini cenderung dipaksakan serta menyinggung bahaya neoliberalistik. Dikutip dari Kompas.com, pria 42 tahun itu menyebut banyak pasal yang dapat merugikan kelompok buruh. AHY pun mengucapkan permintaan maaf lantaran Demokrat kalah suara dalam pertarungan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya buruh dan pekerja yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan. DPR RI sebelumnya telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Senin kemarin. Dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang, dan mayoritas fraksi DPR dan pemerintah pun setuju. Sementara itu, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.
Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, selain ditolak oleh Partai Demokrat, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ditolak oleh masyarakat. Mereka melakukan demonstrasi secara besar-besaran selama 3 hari berturut-turut. Di beberapa kota di Indonesia, demonstrasi oleh massa ini berujung dengan pembakaran sejumlah fasilitas publik. Di antaranya adalah pembakaran halte Transjakarta dan juga restoran di Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja meledak di sejumlah kota di Indonesia. Berbagai aliansi mahasiswa, serikat buruh hingga siswa SMK memenuhi jalanan di sejumlah titik di berbagai daerah. Sayangnya, aksi protes terhadap aturan yang dinilai merugikan buruh dan pekerja ini tak semuanya berlangsung tertib. Di beberapa kota, demo tolak Omnibus Law ini diwarnai kericuhan hingga perusakan fasilitas umum dan juga properti. Di Jakarta, para demonstran membakar salah satu halte bus Transjakarta. Sedangkan di Yogyakarta, pendemo membakar salah satu kios di kawasan Malioboro. Dikutip tribunnewswiki.com dari pengamatan Tribun Jakarta pada Kamis sore, api melalap area masuk halte bus Transjakarta. Kobaran api yang melalap halte bus Transjakarta tampak cukup besar. Kepulan asap hitam membumbung di sekitar jalan tersebut. Terlihat pos polisi di Jalan MH Tamrin, tepatnya di seberang gedung juga rusak. Kaca-kaca pos pecah. Sementara pantauan di sekitar lokasi, massa mahasiswa masih belum meninggalkan sekitaran Jalan MH Tamrin. Sejumlah kamera CCTV yang terpasang di atas pos juga turut dirusak. Sementara itu, lampu merah di seberang pos juga dirusak oleh massa. Sementara di tempat lain, sebuah restoran di kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi sasaran amukan massa. Belum diketahui penyebab pasti dari insiden tersebut, namun kerugian ditaksir tidak sedikit akibat kondisi restoran yang hangus tak berbentuk. Dari pantauan tribunjogja.com, api mulai membesar dan membakar restoran itu sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hampir seluruh bagian kafe yang berdiri di atas 2 lantai itu hangus terbakar. Pada lantai 2 restoran, bekas kebakaran terlihat jelas. Jumlah tiang dan kursi maupun meja tamu hitam berbekas kobaran api. Akan tetapi, lantai 1 tertutup, namun bekas kebakaran juga terlihat di sekitarannya. Kebakaran sendiri terjadi ketika aksi unjuk rasa yang dilakukan massa aksi berlangsung di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Polisi Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah penyebab kebakaran berasal dari peserta aksi. Ia juga belum melakukan pengecekan apakah api dipicu oleh lemparan molotov hingga menyebabkan restoran itu hangus dilalap api. Purwadi menyesalkan bahwa aksi unjuk rasa itu berujung ricuh dan tak terkendali. Sejumlah korban pun berjatuhan pada insiden tersebut. Bukan hanya dari peserta aksi, personel keamanan yang berjaga di lokasi kejadian pun juga menjadi korban. Masih mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kali ini Ketua DPRD Bulukumba Haji Rizal mengatakan ketidaksetujuannya terhadap undang-undang tersebut. Haji Rizal melakukan orasi di hadapan pendemo dengan ditemani oleh wakilnya. Namun saat dia berorasi, dia hampir terkena lemparan sebuah botol air minum. Ketua DPRD Bulukumba Haji Rizal mengatakan ketidaksukaannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di hadapan pendemo pada Kamis 8 Oktober 2020. Video orasinya pun viral di media sosial. Dalam potongan video tersebut, Rizal meminta massa pendemo untuk tenang dan mendukungnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya pun menolak dan tak setuju dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai kontroversial. Di hadapan ratusan pendemo, Ketua DPRD Bulukumba dengan tegas menyampaikan penolakannya kepada pemerintah pusat. Ia pun menyampaikan kecewaannya terhadap pemerintah pusat yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa tertutup. Sebab menurut dirinya, pengesahan tersebut sengaja dilakukan saat malam hari di mana semuanya tidur. Rizal pun kemudian mengaku akan mendukung rakyat dan menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ia juga menyatakan akan menyatukan tekad untuk berjuang bersama-sama. Hal itu ia sampaikan karena dirinya menyadari jika ia terlahir dari rakyat. Bahkan ia tak lupa jika dirinya adalah perwakilan rakyat di parlemen. Pihaknya bakal melakukan rapat dengan 8 fraksi yang ada di DPRD Bulukumba. Saat ia berorasi, massa mendengarkan dirinya dengan tenang. Namun tiba-tiba ada seorang pendemo yang mencoba melempar sesuatu kepadanya.
Massa yang lain pun mencoba untuk menegur agar ketua DPRD Bulukumba tersebut bisa melanjutkan orasinya. Rizal nyaris terkena lemparan botol air. Video tersebut viral lalu diunggah kembali oleh akun Instagram @info_tetangga. Dalam keterangan video tersebut, Rizal menemui massa pendemo didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Haji Patudangi Aziz. Dan berita yang terakhir datang dari kancah internasional. Ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendapat bulian secara online oleh masyarakatnya. Donald Trump mendapatkan bulian lantaran dirinya tertangkap kamera tengah menandatangani kertas kosong dengan sebuah spidol. Padahal dia saat ini sedang dirawat di rumah sakit lantaran positif COVID-19. Dalam foto-foto yang dirilis menunjukkan Donald Trump bekerja tanpa henti padahal dirinya sedang menjalani perawatan COVID-19 sehingga dirinya mendapatkan kecaman dari masyarakat. Masyarakat pun mengecam dan menjuluki acara ini menjadi acara reality TV kepresidenan. Berikut informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sedang menjalani perawatan COVID-19 diejek secara online karena menandatangani kertas yang ternyata kosong. Dalam foto-foto yang dirilis untuk menunjukkan bahwa dirinya tanpa henti bekerja saat menerima perawatan untuk COVID-19 di rumah sakit. Tetapi, pemirsa mengecam dan menjuluki siaran itu sebagai reality TV kepresidenan. Donald Trump difoto di Walter Reed Medical Center tampak menandatangani selembar kertas kosong dengan spidol dalam upaya untuk menunjukkan bahwa dirinya masih bekerja saat melawan virus corona. Gedung Putih merilis foto-foto kontroversial Trump yang tampak bekerja keras saat menerima perawatan di dalam rumah sakit pada hari Sabtu pekan lalu. Dikutip dari Daily Mail, pada Minggu 4 Oktober 2020, foto-foto ini juga dibagikan putrinya Ivanka Trump di halaman Twitter. Tetapi upaya presiden untuk tampil tidak terpengaruh oleh virus corona dengan cepat dibantahkan oleh penonton online. Mereka mengecam Trump di media sosial sebagai orang yang sedang mementaskan adegan reality TV kepresidenan. Salah satu foto menunjukkan presiden duduk di ujung meja konferensi yang panjang dengan latar belakang kayu kenari. Mengenakan kemeja putih kerah terbuka, Trump memilah-milah beberapa file dan memegang pena. Gambar kedua menunjukkan Trump duduk di meja bundar dengan latar belakang putih, mengenakan jas dan tampak menulis di selembar kertas di depannya. Meskipun konten foto tampaknya mencoba menunjukkan bahwa Trump sedang bekerja, pemimpin redaksi The Air Current, John Onslower, mengamati lebih dekat data yang disematkan dalam foto dan menemukan bahwa foto diambil hanya dengan selisih 10 menit. Ini keganjilan pertama karena kedua foto itu jelas memperlihatkan Trump bekerja di dua tempat berbeda. Reporter Gedung Putih, Andrew Feinberg, juga memeriksa foto-foto itu dengan pemeriksaan lebih dekat. Dan setelah memperbesar salah satunya, dia menemukan bahwa Trump tampaknya menandatangani namanya di selembar kertas kosong. Nah, itu tadi 5 berita yang terangkum di Top 5 News of the Week. Saya Amelia. Dan saya Sararita, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.